Halo warga Kristus dan Shalom. Pernah nggak kalian merasa merinding saat melihat simbol tertentu? Misalnya salib terbalik atau pentagram. Banyak yang bilang itu simbol setan dan membawa sial. Simbol-simbol ini mempunyai kekuatan mistis dan sering digunakan dalam ritual-ritual gelap. Tapi, tahukah kalian bahwa banyak dari simbol-simbol itu justru punya makna yang sangat dalam bagi umat Kristen? Namun, sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Simbol adalah suatu tanda, gambar, atau bentuk yang digunakan untuk mewakili ide, konsep, kualitas, atau objek tertentu secara tidak langsung. Simbol berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat menyampaikan makna yang lebih luas atau mendalam daripada bentuknya, dan sering digunakan dalam bahasa, seni, budaya, dan agama untuk menyampaikan pesan yang lebih kompleks tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Tetapi, bagaimana jika simbol dalam agama, khususnya Kristen, difitnah? Yuk, kita bahas. Hindi pa tayo nagdadasal. Father, the Son, the Holy Spirit. Go na. Salib terbalik. Salib merupakan simbol penting bagi umat Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Simbol ini dianggap suci karena Yesus Kristus disalib. Sayangnya, seringkali simbol ini disalahartikan terkait dengan satanisme atau pemujaan setan, serta sikap anti-agama. Beberapa melihat salib terbalik sebagai tanda perlawanan terhadap Kristen, dengan memutarbalikkan simbol utamanya. Namun, apakah benar bahwa salib terbalik merupakan simbol pemujaan setan? Salib terbalik merupakan lambang dari salib Santo Petrus atau Cross of Santo Peter. Salib ini menggambarkan kerendahan hati karena Petrus pada saat disalib, dia tidak layak untuk disalib persis dengan Yesus. Maka Petrus memintanya untuk disalibkan terbalik. Salib terbalik dalam konteks ini bukanlah simbol pemujaan setan, tetapi merupakan bagian dari sejarah kekristenan yang terkait dengan pengorbanan Santo Petrus. Beberapa pihak Katolik bahkan menggunakan salib ini sebagai simbol rendah hati dan kesadaran akan ketidaklayakan dibandingkan dengan Kristus. Pentagram. Dalam konteks positif, pentagram melambangkan manusia dan keharmonisan 5 unsur. Dalam beberapa tradisi, pentagram digambarkan sebagai 5 elemen, yaitu api, air, kayu, logam, dan tanah. Dalam ilmu hitam, pentagram digunakan sebagai sigil atau bagian dari ritual dan mantra ilmu sihir. Dalam gereja setan, pentagram selalu dilambangkan sebagai kepala kambing dengan 5 elemen yang berbeda, yaitu Satan, Dracula, vampir, werewolf, dan shearwolf. Pada kekristenan, pentagram melambangkan sebagai penderitaan Yesus di kayu salib, yang mewakili 5 bagian tubuh Yesus yang ditusuk pada saat dia disalib, yaitu dipaku di bagian tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, dan lambung Yesus yang ditikam. Jadi, pentagram udah harus simbol setan ya. Heksagram. Dalam tradisi Yahudi, heksagram melambangkan bintang Daud. Menurut sejumlah sumber Yudais, bintang Daud melambangkan angka 7, yakni ke-6 ujungnya ditambah dengan pusatnya. Angka 7 sendiri memiliki makna keagamaan dalam Yudais. Misalnya, 6 hari kerja ditambah 1 hari, hari Sabat untuk istirahat. Kemudian ada pula 7 roh Allah dalam Alkitab, yaitu roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh takut akan Tuhan. Dalam kekristenan, heksagram diartikan sebagai bintang pencipta.
Mata ilahi. Mata ilahi atau Eyes of Providence, simbol mata tunggal yang berada di dalam sebuah segitiga, adalah salah satu yang banyak dihubung-hubungkan dengan Freemason atau Illuminati, sebuah kelompok rahasia beranggotakan orang-orang elit yang kononnya berusaha untuk mengontrol urusan global. Simbol ini menjadi sumber bahan konspirasi penguasa elit global yang sesat dan menguasai dunia. Mata ilahi awalnya adalah simbol kekristenan, dan contoh paling awal dari penggunaannya adalah dalam karya seni religius era Renaissance untuk mewakili sosok Tuhan. Simbol segitiga dalam kekristenan melambangkan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sedangkan mata di dalam segitiga melambangkan mata Tuhan yang melihat ke dunia, bermakna tidak ada yang luput dari pengawasan Allah, dan bisa simbol dari pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Enam. Ada banyak konspirasi dalam pengertian 666. Saking populernya, 666 diangkat di berbagai film horor, teori konspirasi, dan simbol antikris. Angka 666 berasal dari kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan kitab ini ditujukan untuk ketujuh jemaat yang masih dalam tekanan Kaisar Nero yang kejam dan sering menindas umat Kristen pada saat itu. Dalam Wahyu 13 ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Penting kita lihat, kitab Wahyu dalam penulisannya terdapat banyak sekali simbol dan sangat sulit untuk ditafsir. Remy, sit. Speak. Good boy. Kita ikuti cara main dalam Alkitab, yaitu menghitung dan merupakan bilangan manusia. Pertama, 666. Jika kita menghitungnya merupakan bilangan seorang manusia. Jika 6 adalah simbol manusia karena manusia diciptakan pada hari ke-6, dan 3 adalah angka Tuhan yang berarti Tritunggal. Jika 6 menjadi 3, maka artinya manusia menjadi Tuhan. Kedua, menurut sebagian besar cendekiawan, 666 adalah kode yang merujuk pada Nero, Kaisar Romawi yang kejam dan secara brutal menganiaya orang-orang Kristen awal di Kekaisaran Romawi. Untuk memecahkan kode ini dan menyamakan dengan Nero dengan 666, Anda harus menggunakan nama lengkap Caesar Nero. Dalam bahasa Yunani, Caesar Nero, ke bahasa Ibrani adalah Nero Caesar. Huruf-huruf ini jika dijumlahkan akan menjadi 666. Jadi, 666 bukan angka setan ya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. Jika kalian mempunyai tambahan simbol Kristen yang difitnah, tulis komentar Anda di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang simbol Kristen yang difitnah. Tetap beriman dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.